memang padat sebagai seorang neng sekaligus sebagai seorang aktivis, sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga ada salah satu profesi beliau yang menjadi pertimbangan kenapa beliau yang diundang ke ruang dengar kita, yaitu beliau adalah Ketua Forum Daiyah Fatayat. Nah, Neng Vivi, selamat siang. Selamat siang Mbak Ju. Iya. Kita akan bincang-bincang sedikit ya. Oke. Neng Vivi ini pendidikan terakhirnya apa ya? Alhamdulillah S2. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dengan segala keterbatasan sebagai ibu rumah tangga, tapi masih menyempatkan dan juga dapat izin suami untuk menempuh pendidikan tinggi, yaitu pasca sarjana. Kayaknya di luar Madura ya paskanya ya. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Perguno, jasanya Kiasep. Alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan sampai S2. Wah, luar biasa sekali pendengar ya, karena memang tidak mudah ya, punya banyak kerucil di rumah, masih mengurus lembaga, terus masih beraktivitas organisasi, tapi masih bisa membagi waktu, mencuri waktu untuk menempuh pendidikan dan selesai tepat waktu ya nih Vivi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena yang bagus itu kan yang selesai ya. Ya, yang nggak selesai ini yang perlu dipertanyakan. Berarti kurang hebat ini kalau yang nggak selesai. Oke, Neng Vivi, ada berapa yang mungkin akan kita bagi dengan teman-teman pendengar. Kenapa sih perempuan harus terdidik ya? Kalau menurut Neng Vivi ini, kita ini kan orang Madura ya. Orang Madura itu kan sering terpengaruh dengan omongan duda emak nek bini pakun buru katomang. Nah, omongan-omongan seperti ini kan sebenarnya membuat kita menjadi tidak bersemangat ya sebagai kaum perempuan. Nah, tapi kenapa Neng Vivi seperti tidak terpengaruh dengan omongan orang Madura yang seperti itu ya, omongan orang-orang kuno lah istilahnya. Kalau kita korelasikan dengan tema kita pada siang hari ini, mengapa perempuan harus terdidik, itu gimana itu? Gimana? Perempuan ini kan sebenarnya walaupun sering kita dengar bahwa perempuan ini adalah kaum yang lemah, perempuan ini adalah kaum rebahan yang nggak bisa apa-apa, cukup di rumah saja. Tapi pada dasarnya kan perempuan punya kemampuan melebihi kemampuan laki-laki, Baju. Wah, gimana penjabarannya itu? Bisa perempuan lebih hebat dari laki-laki itu lebih gimana? Lebih hebat, sejatinya kita lebih hebat dari laki-laki. Allah saja memuliakan kita 3 derajat lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, betul. Karena kenapa? Walaupun pandangan masyarakat kita mengatakan bahwa mau kemana, toh pada akhirnya kita di rumah saja, ngurus suami, ngurus anak. Tapi ternyata kita harus memiliki pendidikan yang tinggi. Itu karena ada makalah yang mengatakan bahwa perempuan itu harus terdidik dulu sebelum mendidik. Allah itu sudah ngasih kita keutamaan yang sangat luar biasa, khususnya diberikan posisi yang lebih baik dibandingkan dengan anak. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali dikatakan bagaimana anak harus menghormati orang tua, bagaimana anak tidak boleh mengatakan kata itu, tidak boleh berkata kasar. Artinya kita diberi posisi yang sangat baik di atas anak. Lalu apa feedback kita kepada anak? Apakah cukup kita menyilangkan kaki supaya anak tunduk sama kita? Kan enggak. Kita harus memberikan timbal balik kepada mereka. Setelah mereka tunduk kepada kita, apa yang akan kita berikan? Apa bentuk timbal baliknya itu ya? Kita menjadi madrasah pertama bagi anak. Kenapa kita harus berpendidikan tinggi? Madrasah itu ya madrasah. Ya, sekolahan kan berarti kan. Ada banyak ilmu yang harus kita berikan kepada anak. Iya, jadi anak itu kan bersekolah pertama kepada ibunya gitu ya. Kenapa kemudian perempuan itu harus pintar, harus terdidik? Jangan itinalah osom sekolahan pas sekolah boy, ndak bisa begitu. Kenapa? Fase dari lahir sampai anak itu usia sekolah, dia sama ibunya di rumah. Bagaimana kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang punya pendidikan yang baik kalau kita sendiri pendidikannya kurang terdidik ya, kurang terpelajar lah ya. Iya benar. Mau ngajari anak gimana gitu. Iya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan zaman sekarang ya, Neng Vivi ya.
kan sudah banyak yang terlanjur tidak terdidik gitu ya, Iya. terlanjur menjadi ibu yang kurang ilmu, kurang pengalaman dan sebagainya. Sementara zaman sekarang anak-anak ini sangat luar biasa, pengaruh gadget dan sebagainya itu ya, pengaruh teknologi. Nah, gimana kira-kira para orang tua, utamanya para ibu, di mana dengan keadaan yang kurang terdidik ini mereka mengatasi kecerdasan anaknya di bidang teknologi Android gitu, yang mereka nggak paham gitu. Terutama ibu kita ya. Iya, betul. Bahkan ibu saya Umi itu ya memang cuma lulusan MTS. Betul lah, nggak sampai lumayan sukses. itu ibu saya pada cuma MI itu. Tapi mampu memberikan pendidikan yang baik untuk saya. Iya. Kenapa? Karena belajar itu kan memang benar, belajar enggak mesti di sekolah. Betul. Ibu yang sudah terlanjur pendidikannya hanya cukup di SD atau cukup di MTS atau bahkan nggak lulus sekolah, Terbatas secara formal gitu ya. jangan malah antipati kepada pendidikan. Kemudian menganggap anak-anaknya engkau tekak tak sekolah, beun bisa nggak ria, ya tina lah beun sekolah tuh sakit gigi ya misalnya. Iya, Jangan mengukur masanya anak seperti masa kita ibu. betul sekali. Jadi ibu Iya. itu harus tidak boleh antipati terhadap pendidikan, harus terbuka pikirannya, memberikan peluang kepada anak-anaknya agar dia menjadi lebih baik daripada kita sebagai ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi seorang ibu yang terlanjur tidak terpelajar, terlanjur tidak terdidik, dia tidak boleh menghentikan proses belajarnya ya. belajar Jadi harus tetap cari tahu, harus tetap cari pengalaman lah untuk bisa beradaptasi dengan anak-anaknya sekarang. Oke, Ning Vivi, mungkin habis ini kita sambung lagi ya. Kita iklan dulu nih. Ada yang mau lewat, ada yang mau lewat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri shaimi, la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Di saluran 87,9 FM, satu hati satu frekuensi. Di sini masih bersama Jumawar dan Neng Vivi Sufiati ya. Teman-teman pendengar bisa menghubungi 083 130 22 4879 atau 0821 933 33879 untuk mungkin ada yang mau bergabung, bertanya atau gimana di tengah gerimis, di tengah hujan, di peragaan yang sedang hujan. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang kenapa sih perempuan harus terdidik ya. Nah, Neng Vivi, Ya, saat ini anak-anak cepat sekali mandiri dalam berpikir, kemudian pergaulan dengan teman-temannya sangat kuat. Dan bahkan kata salah satu psikolog anak itu, kekuatan pertemanan itu lebih kuat daripada orang tua gitu katanya. Pengaruhnya pada anak dan remaja. Nah, dengan fenomena seperti ini apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu? Sebagai seorang ibu, ketika misalnya anak kita lebih banyak mendengar apa yang dikatakan temannya daripada yang kita katakan sebagai orang tua gitu. ya. Di situ pentingnya kita sebagai perempuan kemudian menjadi ibu punya pendidikan yang cukup baik untuk memberikan pendidikan yang baik juga untuk anak. Itu anak ya. Karena
kita setelah punya anak ini nggak bisa kita biarkan besar begitu aja, Iya. bukan dibiarkan bermain. kayak melihara anak kambing Makanya aja seperti gitu ya. melihara anak kambing, cukup ditaruh dipaku, selesai dia makan sendiri, nggak bisa. Betul sekali. Perempuan itu harus punya pendidikan yang tinggi, harus punya pendidikan yang baik sebagai bekal agar dia mampu mendidik anak di rumah, mampu mengurus rumah tangga, mampu bersosialisasi dengan lingkungan, juga mampu memberikan contoh yang baik untuk anak. Contoh berarti dalam bentuk sikap ya, dalam bentuk sikap. perilaku ya. Karena memang anak itu, makanya dikatakan kecerdasan anak itu nurun dari ibu kan ya. Iya, betul, betul. Kenapa? Karena anak itu melihat kata-kata, mendengar kata-kata dan perilaku ibu. Dan itu yang kemudian yang terekam dalam otaknya begitu ya. Tertanam dalam otaknya untuk kemudian menjadi dasar dia berbicara, dasar dia bersikap, dasar dia berperilaku. Sebabnya kenapa dikatakan anak itu lebih mirip ibunya daripada ayahnya. Iya. Terus gimana dengan fungsi dengan fungsi atau ayah, keberadaan gitu. seorang ayah ya? Ketika banyak hal bisa banyak hal bisa diatasi ibunya, banyak diurus ibunya gitu. Fungsi ayah gimana itu? Nah, dalam rumah tangga memang harus ada berbagi peran. Nah, kalau kita nggak bisa berbagi peran, semua diserahkan sama ibunya. Masak ibunya, nyuci Stres ibunya, ya kita ya. urus anak ibunya. Nanti jangan salahkan kalau kemudian anak sudah hilang respect sama ayahnya. Karena dia melihat ayahnya kurang punya peran Ayahnya gitu cuma, kan. saya sudah kerja di luar misalnya. Nah, justru karena dia kerja di luar, waktu bersama anak kurang, terus kemudian urusan anak aja dia nggak mau berbagi. Maka efek yang akan dia terima adalah anaknya nggak lagi respect sama dia. Anak hanya memandang dia sebagai seorang pekerja. Dia menilai ibunya yang lebih banyak berbuat gitu ibunya kan. yang lebih banyak berbuat, ibunya yang paling banyak berperan dalam proses pendewasaan dia. Ketika anak sekarang efek gadget juga ya, gadget lingkungan, anak kemudian menganggap bahwa ini loh yang paling baik, ini yang paling baik, sudah mulai mengabaikan prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh ibunya di rumah. Nah, kalau ibu sampai lepas kontrol, maka anak yang seperti ini yang diberi kebebasan yang luar biasa ini kemudian menganggap bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang paling benar menurut anak, tanpa kontrol ibu, ini akan sangat berbahaya. Makanya ibu harus benar-benar menggunakan perannya, memaksimalkan perannya sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai madrasah dan semacamnya. Jadi ibu itu nggak cuma jadi ibu aja. Dia harus punya kontrol ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kontrol ini, perlu nggak menurut Neng Vivi anak remaja itu sudah dipegangin HP sendiri, HP-nya dia gitu loh? Kalau anak remaja perlu. Saya kira perlu, Mbak Ju. Positif negatifnya lebih besar mana itu? Pasti ada. Antara dampak positif dan dampak negatif pasti ada. Kalau kita benar-benar ngekang anak tanpa gadget, dia akan ketinggalan informasi. Betul. Dia akan gagap teknologi. Kenapa? Lingkungannya, jangankan anak-anak remaja ya, anak-anak baru lahir sekarang udah pandai pencet-pencet HP. Benar. Ibunya malah kalah ya. Ibunya kalah. Jadi kalau anak kita kemudian kekang sampai usia nunggu dia benar-benar dewasa baru boleh pegang HP, maka dia akan benar-benar ketinggalan informasi teknologi. Kalau kemudian kecanduan game gimana? Nah, itu yang butuh kontrol kita. Itu yang butuh kontrol kita. HP anak itu nggak boleh ada kuncinya. Pegang HP harus ada batas. Ada password ya. Nggak boleh ada password, nggak boleh. Haram hukumnya anak punya HP kemudian punya password, ibunya nggak tahu, ini haram hukumnya. Menurut saya nih haram hukumnya. Haram dalam keluarga. Itu mungkin bisa diterapkan di keluarga-keluarga lain yang Neng Vivi boleh diterapkan di keluarga lain. Kenapa? Karena bisa jadi dia menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya di HP-nya. Takut diketahui orang tua dan sebagainya. Megang HP juga harus ada batasan waktu, tidak boleh dibiarkan seenaknya. Kalau kemudian ibunya gaptek, bisa bisa dimanipulatif oleh anaknya gitu, gimana itu? Sekarang kan banyak sekali ibu-ibu yang kemudian malas untuk mencari tahu masalah bagaimana mengoperasikan gadget dan sebagainya, sehingga seringkali ibu-ibu ini kecolongan anaknya nyimpen file-file atau apalah yang tidak seharusnya di folder yang nggak bisa dibuka oleh ibunya gitu. Dan bahkan si anak ini mengakses macam-macam lah di YouTube dan ibunya nggak tahu itu gimana itu. Itu minimal memberikan batasan waktu terhadap anak dalam mengoperasikan HP-nya.
Jangan dibiarkan 24 jam HP bersama anak. Iya. Pada saatnya anak tidak pegang HP, HP harus bersama orang tuanya, dan jangan biarkan anak tahu bahwa sebenarnya ibunya nggak tahu apa-apa soal HP. Jangan sampai tahu berarti Jangan ya. sampai tahu, anaknya jangan sampai tahu bahwa ibunya nggak tahu Tapi anak apa-apa. sekarang cerdas loh. Anak sekarang itu cerdas. Anak sekarang itu kadang kecerdasannya dipergunakan untuk ngibulin orang tua. Nah, itu Orang gimana tua. itu? Ya, Menurut Neng itu Vivi yang ini. susah ya, itu yang susah benar. Ya itu di luar kendali ya, di luar kontrol kita. Ketika misalnya ibu terlanjur gaptek, ibu Ya. terlanjur tidak tahu apa-apa soal Tidak tahu gadget, apa-apa. kemudian anak kita paham bahwa Ya. kita nggak tahu apa-apa, Nah. yaitu minimal kita ada upaya Iya. mengendalikan anak. Jadi diberi, seperti yang saya katakan tadi, diberi batasan waktu lah dalam megang handphone. Jangan dibiarkan 24 jam. Oke. Yang penting ibadahnya juga harus dikontrol. Oh iya Neng Vivi, ini ada yang sudah bergabung. Oke. Dina dari Kaduara Timur. Ini gini katanya, terkait dengan memberi jatah waktu untuk anak main gadget gitu ya. Si Mbak Dina ini dia memberikan jatah waktu dalam seminggu. Anaknya itu hanya boleh pegang HP 1 hari, yaitu pada hari libur, dan Hari itu libur, full. ya. Itu bagus atau tidak? Jadi Nah. di luar hari libur itu sama sekali anak nggak pegang gadget. Cuma hari libur dia full lah pokoknya gitu. Alhamdulillah itu juga yang saya terapkan kepada anak saya. Oh, Jadi gitu. anak saya itu hanya boleh pegang HP pada saat dia pulang sekolah hari terakhir sampai besok sorenya. Jadi besok malamnya sudah waktunya belajar, dia sudah nggak boleh. Jadi pegang sekitar HP. kurang lebih 24 jam gitu ya. Iya, kurang lebih 24 jam. Tapi selama masa 24 jam dia pegang HP pun itu nggak full 24 jam. HP-nya Iya, saya pegangkan ada sama dia. waktu-waktu di mana Ada dia harus waktu-waktu berhenti tertentu. gitu ya. Seperti pada saatnya dia makan, maka HP nggak boleh ada di dekat dia. Pada saatnya dia sholat, HP juga Makan ya makan, sholat ya makan. sholat Nah, gitu ya. Kadang anak itu kan, kalau awal-awal anak saya sebelum diberi batasan waktu itu Mbak Ju, makan pun sambil pegang HP dan nonton YouTube. Akhirnya saya batasi, makan ya makan, sholat, waktunya ngaji. Intinya HP jangan sampai 24 jam ada di tangan anak. Ada di tangan anak Tetap sampai harus kita nggak kontrol. nyentuh barang lain lah gitu. Iya ya. benar. Ya, jadi Mbak Dina itu jawabannya Neng Vivi Kalau yang mungkin saya bisa terapkan dijadikan itu. Referensi. Tapi mungkin sebagian orang tua yang lain mungkin tiap hari boleh, tapi hanya jam sekian sampai jam sekian mungkin ya. Ya bisa jadi hal-hal seperti itu memang perlu penyesuaian dengan si anak, karena terkadang ada anak yang memang keterikatannya dengan HP itu luar biasa sehingga mereka tantrum dan sebagainya gitu kan ya. Makanya anak itu harus diajari tanggung jawab. Contohnya Tanggung jawab soal waktu, tanggung jawab soal batasan-batasan yang diberikan oleh ibunya. Itu harus diajari dari sekarang. iya. Dimulai dari cara pegang HP itu tadi. Misalnya pegang HP memang harus 10 menit. Jadi 10 menit itu harus sudah diambil. Sudah selesai, sudah diambil. Jangan ya. diberi toleransi Kalau misalnya lagi. dia ngambek atau nangis-nangis Dibiarkan. gimana? Tetap aja diambil gitu ya. Jadi kalau pada saat dia tantrum kemudian dikasih lagi, dia akan seperti itu terus. Ya, karena dia tahu kelemahan ibunya. Jadi nanti kalau saya iya, lulur, iya, betul sekali. Ibu pasti luluh nih. Gitu. Nah, misalnya gini nih Vivi. Ketika anak pegang HP anggaplah 30 sampai 60 menit, setelah itu diambil karena sudah waktunya. Nah, ketika seorang ibu ini ngambil HP, apakah dia perlu ngecek apa aja yang diakses oleh anaknya? Harus Ya. bukan cuma perlu tapi harus. Jadi nggak sekedar ngambil kamu selesai taruh, gitu ya. Jadi dicek. Kan kalau YouTube itu ada riwayat tontonan. Jadi Ya, kadang betul. ada riwayat tontonannya apa aja. Itu harus dicek. Kalau juga. ternyata kita temukan anak itu membuka akses yang nggak seharusnya, apa tindakan Neng tindakan Vivi? yang kalau yang saya lakukan, karena itu pernah juga. Oh, pernah terjadi sama anak iya, saya iya, juga. Itu kemudian ketika saya cek ada riwayat tontonan yang tidak seharusnya dia tidak akses seharusnya. ya. Itu nanti setelah selesai belajar malam saya ajak ngobrol. Jadi bukan dimarahin ya. Kan dimarahin. Jadi kalau ya. dimarahin anak itu Jadi pasti menyelesaikan berontak. masalah tidak harus dengan emosi Tidak itu harus ya dengan kuncinya. emosi, Ya. diam dulu. Begitu melihat memang agak emosi sih ya. Iya, Loh, tapi masih gitu bisa kan. nahan diri ya. Tapi tahan dulu sampai nanti Oke. malam dia sudah makan, dia sudah belajar, baru diajak ngobrol.
kegiatannya sehari ini apa aja. Kemudian kasih tahu, tadi Bunda pas pegang HP itu ngecek HP-nya kok ada riwayat ini nak, ditunjukkan ini apa ini, ditanya ini apa gitu, dia Iya, paham iya, nggak iya, dengan apa yang betul, dia betul. tonton gitu. Jangan-jangan dia nggak paham, baru dia Jadi bilang kita sebagai orang tua itu membicarakan apa yang dia lihat gitu ya. Iya, Bukan tanyain. bukan langsung melarang kamu kok nonton ini nggak Nah, boleh gitu. jangan langsung dihakimi. Tidak seperti gitu. itu, Kalau iya. langsung dihakimi, anak bukannya jerah malah sembunyi-sembunyi. Iya, bisa jadi begitu ya. Oke, Neng Vivi, teman-teman pendengar, kita masih di saluran 87,9 FM bukan suara ya, Peragaan Station, satu hati satu frekuensi. Masih dengan saya Jo Mawar dan Neng Vivi di ruang dengar kita. Silakan yang masih akan bergabung dengan kita di 0831 30 33 4879 atau 0821 933 33879. Boleh menanyakan apa saja terkait dengan topik kita pada hari ini, kenapa sih perempuan harus terdidik. Dan kita dari tadi ngobrolin tentang bagaimana seorang ibu menyikapi fenomena gadget pada anaknya ya. Kaitannya dengan pendidikan ya, kalau ibunya kurang terdidik kan mungkin nanti tidak bisa ngatasi gimana anaknya yang terlalu ini. Oh ya, Ning Vivi ini juga sering diundang untuk ngisi pengajian ya teman-teman pendengar. Jadi mungkin ada yang mengundang kompolannya, monggo. Ini saya promosikan Neng Vivi ya di ruang dengarnya teman-teman, karena memang kapasitas beliau dengan pendidikan pasca sarjana di jurusan pendidikan itu sekaligus kapasitas sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pendidik, bisa banyak memberikan inspirasi atau masukan-masukan, kontribusi positif terkait dengan perkembangan dunia pendidikan. Dan pendidikan itu kan tidak harus di sekolah seperti yang dikatakan Ning Vivi tadi. Pendidikan itu juga dalam keluarga. Jadi ibu-ibu silakan yang mengundang Ning Vivi. Ada lagi pertanyaan yang akan saya ini ke Neng Vivi ya, sambil menunggu sambungan dari teman-teman yang mungkin bergabung dengan 87,9 FM Peragaan Station, kebanggaan kita di Kecamatan Peragaan ini. Neng Vivi, pada saat ini kita melihat fenomena ya, banyak sekali perempuan yang ketika dia terdidik, punya pendidikan tinggi, bahkan sudah banyak di peragaan ini perempuan yang punya pendidikan doktoral ya. Sudah menjadi seorang doktor, menjadi dosen, menjadi pengusaha juga. Nah, di tengah kesibukan ibu-ibu pinter yang jadi wanita karir ini, gimana kalau tipsnya Neng Vivi ini membagi waktu ya, membagi ruang hati untuk tetap memperhatikan anak gitu. Gimana? Apa yang Neng Vivi lakukan sebagai seorang aktivis sekaligus ibu rumah tangga? Sebenarnya soal bagi waktu ini Mbak Jo ini pakarnya loh. Gitu ya. Karena Mbak Jo ini sebenarnya jam terbangnya jauh lebih dahsyat dibandingkan saya. Ini saya diserang balik ini pendengar ya. Mbak Jo nanti juga bisa berbagi pengalaman lah bagaimana cara mengatur waktu ya. Betul. Karena memang tidak mudah menjadi perempuan itu. Luar biasa. Menjadi ibu, menjadi istri. Waktu 24 jam kurang ya? Kurang. Bahkan seminggu itu kurang. Kalau perlu 10 hari baru seminggu gitu. Iya. Kalau bisa saya juga mau itu. Jadi menjadi perempuan tuh nggak mudah, Mbak Jo. Mulai dari stigma yang diberikan masyarakat kepada kita. Apalagi misalnya aktivitas kita lebih banyak di luar dibandingkan di rumah. Itu omongan orang udah Masya Allah ya. Kalau kita masukin contoh yang pernah didengar Neng Vivi itu gimana ya, omongannya, anggaplah tetangga entah kerabat itu yang ngomong miring tentang kita yang paling aktif yang ini. nggak miring sebenarnya sih ya kalau menurut tetap saya tegak ya, nggak miring ya. Cuma agak nyilu juga ketika denger gitu. Misalnya ketika kita beraktivitas keluar, kemudian saya punya anak kecil di rumah yang saya tinggalkan gitu, kemudian bertemu dengan ibu-ibu yang ngomong, aduh potrana lah kok etina, itu nyilu sekali. Gak enak gitu. banget ya dengerin itu. Kayak kita tuh jadi ibu yang gak bertanggung jawab. Bertanggung jawab, anaknya ditinggalin terus. Walaupun faktanya memang begitu ya. Tapi kan kita nggak sama sekali, bukan sama sekali sih. Tapi kita sebenarnya kan
nggak meninggalkan Nggak ninggalin tanggung jawab, total gitu kan nggak ya. ninggalin total. Jadi kewajiban diselesaikan dulu, baru kita Iya. melakukan pekerjaan yang lain gitu. Iya. Anak itu nggak kita terlantarkan, intinya kan Betul. begitu. Jadi apa-apa diselesaikan dulu, di belakang susunya disiapkan, ininya disiapkan, semuanya disiapkan, baru kita berangkat. Ketika sudah bilang, aduh anak-anak Tina malolo gitu, itu nyilu rasanya, walaupun faktanya memang sering ditinggal gitu loh Mbak Jo. Iya, tapi kadang ada loh apa namanya, ya bukan statement, komen ya. Iya. Kalau statement itu kan beda lagi. Komen yang mengatakan perempuan-perempuan aktivis macam kita ini sering menganggap rumah tangga itu hanya sebagai sampingan. Sampingan. Nah, gimana itu kalau Neng Vivi menyikapi misalnya ada yang ngomong seperti itu ke Neng Vivi? Itu salah besar. Kenapa? Karena kita nggak bisa begini tanpa dukungan keluarga sebenarnya. Betul Tanpa sekali. dukungan suami Suami khususnya. terutama ya, dukungan anak gitu ya. Dukungan suami, dukungan anak. Jadi kalau dikatakan keluarga cuma selingan, aktivitas kita yang paling utama itu keliru juga. Iya, gitu. iya. Kenapa? Karena contohnya hari ini aja, saya mau ke sini, kalau nggak diantar suami saya nggak bisa sampai ke sini Iya. loh, gitu loh maksudnya. Karena sama-sama harus butuh Nah, Gojek iya ya. benar, butuh Gojek. Jadi kita itu ketika mau mengambil kegiatan di luar, kita harus tahu bahwa di rumah ada hal-hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, ada hal-hal yang tidak boleh kita abaikan, ada hal-hal yang wajib kita kerjakan juga. Misalnya siapa yang jagain anak Nah, gitu ya. kalau saya berangkat, siapa nih yang jaga anak, siapa yang masak, siapa yang ini, itu ibu tidak boleh Iya. lepas tanggung jawab. Kalau gitu. Ning Vivi mungkin mudah ya karena punya hodim misalnya. Enggak. Nah, kalau ibu-ibu yang lain yang nggak punya hodim, nggak Saya punya nggak punya asisten hodim ini. Mbak Ju, Oh, tapi nggak punya ya? alhamdulillahnya suami sejak awal pernikahan sampai sekarang justru suami yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Wah, itu keren Seperti loh. mencuci, Iya. masak, itu suami Wah, semua. itu laki-laki pemberdaya itu. Iya. Malah saya nggak tahu masak. Taunya masak air, masak mie, udah. Wah, ini nyindir saya kayaknya. Malah yang nyiapkan buka puasa seperti sekarang, nyiapkan buka puasa, Iya. nyiapkan sahur itu semua dikerjakan oleh suami. Artinya apa? Dalam kehidupan rumah tangga yang paling berperan itu bukan hanya kita sebagai perempuan di rumah. Berarti kalau berbagi peran. ya bukan saya simpulkan, saya amati ada kesalingan ya kalau dalam rumah Nah. tangganya Neng Vivi ini sebagai seorang ibu yang terdidik, yang masih menyempatkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Iya. Karena memang saya lihat perempuan yang menjadi wanita karir, katakanlah meskipun berkarir hanya di madrasah, itu kan juga berkarir ya. Iya. Berkarir itu kan tidak identik dengan bekerja di perusahaan, jadi seorang direktris atau sekretaris direktur dan sebagainya. Berkarir juga bisa di organisasi kan ya, Organisasi. di ranah-ranah pemerintahan, jadi pendamping desa, pendamping PKH dan sebagainya. Saya kira memang betul yang dikatakan Neng Vivi tadi bahwa dukungan suami dan dukungan anak. Mungkin anak itu bentuk dukungannya tidak dalam bentuk ngasih izin misalnya ya, dalam bentuk nganter mungkin nggak gitu, tapi dia bisa menerima ketika selama berapa jam harus ditinggal ibunya ke madrasah. Itu kan memahami. bentuk-bentuk dukungannya. Oke, teman-teman pendengar, mungkin masih ada yang mau bergabung di 87,9 FM Pragan Station. Kita masih membuka atensi-atensi dari teman-teman untuk kita bahas, untuk kita obrolin santai dengan Neng Vivi yang sudah ada di studio ini. Oke, kita ini dulu ya, kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Fadilah sholat tarawih malam ke-11. Kelak ia akan meninggal dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibundanya. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin.
Oke, pendengar yang masih setia di Peragaan Station di jaringan 87,9 FM, radio kesayangan kita, bukan radio ya. Ya radio lah. Kita tidak menyebutnya radio. Radio. Karena luas memang ya cakupannya Peragaan Station ini. Masih bersama saya Jo Mawar dan ada Ning Vivi di dekat saya yang saat ini membagikan banyak sekali pengalaman-pengalaman empirisnya ya sebagai seorang aktivis sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Oh, ini ada yang masuk. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Bu Nyai, Oh iya, ini siapa ya? Siapa ini? dari Bapak Sini, Oh ya, mau nanya sama Peragaan. Vivi. Oke. Ini Bu Nyai Vivi ya. Iya. Punya Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pengen tanya bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya nurut sama orang tua. Oh, gitu aja pertanyaannya ya, Pak ya. Iya, terima Oh kasih. iya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di acara kita. Nah, ini Vivi ini seorang bapak loh ya yang menghubungi kita. Artinya di teman-teman pendengar ini yang meminati topik ini bukan hanya ibu-ibu ya, meskipun kita fokusnya Ya. pada kenapa perempuan harus terdidik. Nah, ini bapak-bapak ini nanya. Gimana caranya agar kita punya anak yang penurut. Nah, bapak-bapak ini memang umumnya malas berhadapan dengan anak-anak yang Iya. bandel ya. Nah, itu kalau Ning Vivi gimana yang dilakukan agar anaknya penurut itu? Ini kembali lagi ke tema ini. Kembali Iya. lagi ke tema pentingnya orang tua lah ya. Orang tua. Pentingnya orang tua itu punya pendidikan. Termasuk bapaknya ya. Termasuk bapaknya. Kenapa? Karena memang ada anak yang harus kita besarkan Iya. dengan baik. Bagaimana caranya agar anak kita nurut kepada kita? Ya, kita mulai dari kita. Dari diri kita. Dari cara kita berkomunikasi dengan anak lah. Yang pertama misalnya setiap kita bicara kita mulai dengan kata maaf, tolong. Iya. Jangan langsung ambilkan nggak langsung Iya, begitu gitu. Tapi Jadi kita, enggak instruktif seolah-olah kita bos nah, gitu ya. iya, walaupun Allah sudah memerintahkan anak bagaimana dia taat, bagaimana dia hormat kepada orang tua, tapi akan selalu kita temui ada anak yang mainstream ya. Iya. Ada Iya, anak betul. yang nggak nurut, sehingga tadi ada pertanyaan gimana caranya supaya nurut. Ya memang harus dimulai mungkin, dari kita sebagai orang tua. punya anak yang kurang penurut gitu. Iya, kita mulai dari kita sebagai orang Iya. tua. Setiap kali kita bicara kita mulai dengan kata maaf, minta tolong kepada, walaupun itu kepada anak gitu loh. Kemudian Iya, yang kedua kita sama anak biasakan berkata jujur. Jujur. Bahkan dalam ngasih sanksi pun harus jujur. Misalnya nanti kalau nggak ikut saya kasih mainan, ya harus dibelikan mainan. Kalau Dibelikan anaknya beneran benar-benar ya, nggak jangan ikut. sampai datang kita Nah, nggak bawa mainan gitu. Kalau misalnya ngasih anak waktu main HP, nanti kalau lebih nggak boleh main HP lagi besok seharian. Nah, kalau benar-benar lebih main HP-nya, sanksinya harus benar-benar dijalankan. Dalam artian kita jujur. Berarti dalam kejujuran ini ada nuansa disiplin juga ya. Orang tua disiplin kepada anaknya gitu Iya. ya. Jadi kalau kita sendiri sudah nggak jujur sama anak, anak akan susah nurut sama kita. Iya. Paling cuma ngapusi. Nah, anak Iya, akan iya, menganggap iya, begitu iya. gitu loh. Walaupun tidak diucapkan. Nah, ini pertanyaan si Bapak tadi bisa saya kembangkan ya Neng Vivi ya. Nah. Saya coba kembangkan. Kita sering, mudah-mudahan bapaknya ini masih mengikuti ya. Kita sering mendapati urusan nangani anak ini bapak dan ibu nggak kompak. Contohnya misalnya ibunya marah, bapaknya bela, atau sebaliknya bapaknya marah, ibunya bela. Nah, ketika Neng Vivi ini melihat fenomena orang tua nggak kompak dalam menangani kesalahan anak, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada pendengar lah? Itu yang seringkali menjadi pemicu anak itu nggak nurut sama orang tua.
Kenapa? Ketika ayahnya marah, dia larinya ke ibu nih, pasti ibu ngalem nih. Karena dia tahu ya ada yang akan membela dia gitu ya. Terutama biasanya yang nggak kompak tuh bukan bapak ibu, Mbak Jo. Yang sering kita temui bukan bapak ibu. Siapa itu biasanya? Tapi nenek. Wah, nenek ini. Nah, ketika ibu marah, yang cenderung datang sebagai malaikat penyelamat itu nenek. Iya, nenek yang nggak terima ya. Nggak Parahnya nenek itu seringkali membela dia pada saat dia tengah kita marahi gitu. Dan dia sedang salah. Dia gitu marah kan. sama kita, balik marah sama Iya. kita. Anak jalan kaki kiri. Nah, ketika anak melihat ibunya dimarahi sama neneknya, akan muncul kebanggaan tersendiri dalam hatinya. Wah, mamaku dimarahin nih, bukan cuma gitu aku nih yang kan. dimarahin gitu loh. Dan itu akan terus berulang, Mbak Jo. Ketika itu dibiarkan Berarti terjadi. bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Kalau konteksnya seperti itu, berarti ada kompromi-kompromi dengan nenek juga dong. Harus. Ya. Terutama berarti misalnya- orang tua ngomong ke nenek misalnya, saya dengan abinya misalnya ya, Iya. saya dengan abinya seperti ini nggak boleh, jadi Umi juga begini, mungkin begitu. Iya, karena walaupun nggak diucapkan ya Mbak Jo, memang Iya. seharusnya orang tua itu tidak lagi ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Iya, nah masalahnya nggak seperti Bahkan itu yang iya, terjadi tidak, kan. tidak tidak Mereka seringan merasa itu ya. berhak karena kita anaknya Iya, gitu loh. benar. Tapi itu yang paling berbahaya sebenarnya. Ketika anak itu tantrum, ketika anak mulai membandel, Iya. terus orang tua marah, larinya kemana? Ke nenek. Ke nenek. Justru Karena- kepribadian anak bisa rusak ya Bisa dengan rusak seperti itu. dengan seperti itu. Apalagi dengan suami. Kita Iya. memang harus lebih kompak lagi. Jangan Iya. ayah marah kita yang bela. Walaupun Iya, nih Mbak Jo ya, betul. mohon maaf ya Mbak Jo Iya. ya. Saya sebagai ibu, ketika melihat anak saya dimarahin oleh ayahnya, nyilu loh hati saya. Nggak terima kan? Lebih kita baik saya yang sebenarnya. marah gitu. Kalau saya yang marah enggak apa-apa, tapi kalau bapaknya yang marah. Biasanya Neng Vivi diem atau gimana itu Ya, kalau diam. si Abi yang marah gitu? Kalau ayahnya yang marah, saya diam. Tapi nanti malamnya setelah dia selesai belajar, pasti saya ajak bicara. Tadi dimarahin kenapa? Oh Pasti gitu, saya ajak diajak bicara. ngobrol Iya, ya, untuk diajak menyembuhkan curhat. luka hatinya karena dia dimarahin. iya. Jadi kita maksudnya tujuannya agar dia paham kenapa dia dimarahin. Iya, Supaya luka hatinya yang tadi dimarahin bisa seolah-olah ini terobati gitu terobati ya. gitu. Jadi biar anak nurut sama kita, memang harus kita mulai dari cara berkomunikasi kita dengan anak gitu. Iya, Jangan instruktif yang katanya Mbak Ju tadi, nyuruh apa langsung nyuruh gitu. Enggak begitu. Berarti beneran ya ibu itu harus pinter, harus cerdas. Harus pinter. Mau nyuruh anak, lihat kondisi anak. Kalau anaknya lagi capek, jangan disuruh jalan keluar gitu. Nanti kalau anaknya menolak, marah kita. Iya kan? Iya, Jadi betul, lihat-lihat betul. juga. Nah, Neng Vivi, kita sudah ada di menit ke-50 dari jam 13 siang hari ini. Waktu kita tinggal 10 menit. Oke. Mungkin ada semacam bukan closing statement ya. Iya. Bukan pesan terakhir juga. Takutnya benar-benar nggak ngasih pesan lagi. Cuma mungkin semacam pertanyaan terakhir yang nanti Neng Vivi bisa menjadikannya sebagai penutup dalam menjawabnya. Nah, di tengah-tengah fenomena di mana saat ini perempuan itu banyak menerima informasi dari majunya gadget ini ya, majunya teknologi. Nah, dan informasi itu tidak semuanya benar. Banyak berita-berita hoax juga, banyak ilmu-ilmu hoax lah yang diserap oleh perempuan-perempuan yang kurang terdidik ini. Nah, gimana Neng Vivi menyikapi ini? Perempuan yang kurang pendidikan, katakanlah si ibunya hanya lulusan SD atau lulusan SMP, ayahnya seorang sarjana. Ini kan agak jomplang ya kalau kita ngomong tentang sekufu dalam agama. Sekufu itu kan tidak hanya anaknya orang kaya dengan anaknya orang kaya, anaknya pejabat dengan pejabat, S2 anaknya kiai dengan S2. dengan ya. Tapi juga sekufu dalam hal pendidikan, dalam hal karakter. Nah, kalau kita punya orang tua yang enggak sekufu, apa yang harus dilakukan kita menurut Neng Vivi? Khususnya perempuan Baju ya. Ya, perempuan. Perempuan itu dalam menyelesaikan masalah lebih banyak, walaupun tidak semuanya, lebih banyak mengedepankan perasaan Emosi ya, emosi. dibandingkan pikiran. Ya, emosional dengan rasionalitasnya ya ini Iya, kan yang enggak ini. walaupun banyak juga perempuan yang pakai mengedepankan logika, ya. benar. Jadi ketika kita dihadapkan pada persoalan pendidikan kita tidak sama dengan suami. Iya, jomplang lah jauh gitu ya. jomplang. Makanya ketersalingan dalam rumah tangga itu sangat diperlukan. Jadi suami jangan berasa bos
di Ya, dalam rumah karena tangga sehingga istrinya. menganggap kamu nggak tahu apa-apa. Iya. Bahkan bisa jadi walaupun kita hanya lulusan MTS, karena kita sering baca, kita sering tidak mau ketinggalan informasi, kita tidak mau ketinggalan teknologi, Kita juga paham gitu kita kan. paham, bisa jadi wawasan yang lulusan MTS lebih mendunia dibandingkan yang bisa lulusan jadi S2 itu, karena ketika dia banyak berarti baca gitu belajar. kan, Iya, ya. begitu. Jadi kalau Mbak Ju nanya apa yang harus kita lakukan ketika kita punya orang tua yang pendidikannya jomplang seperti itu, iya, kita jangan antipati dengan orang tua karena orang tua kita nggak berpendidikan ya. Iya. Karena kita nggak bisa memilih kita mau lahir dari siapa gitu. Iya, Kalau iya. pertanyaannya anak, kalau punya orang tua yang begini kita harus apa? Kita nggak harus gimana-gimana. Maksudnya sekali lagi kita nggak bisa memilih kita mau jadi anaknya siapa. Iya. Kita mau lahir dari ibu yang Iya, benar-benar nggak pendidikannya bisa seperti milih, hak apa. vetonya Tuhan Nah, itu. Maka kita yang harus membangun kita sendiri. Iya, betul, Kita yang membangun diri kita membangun pikiran kita membangun kepribadian kita agar lebih baik dari orang tua kita. Iya. Walaupun itu tidak akan pernah terjadi. Iya. Setiap cita-cita orang tua adalah bagaimana anaknya menjadi lebih baik dari dirinya. Ibu yang pendidikannya tidak tinggi, jangan antipati kepada pendidikan anaknya. Jadi jangan menganggap anaknya nanti jadi saingan nih. Iya. Jangan Jangan sampai menganggap takut anaknya lebih tinggi dari lebih dia tinggi ya dari urusannya. dia, gitu. Iya. Apalagi ibu-ibu sekarang nih, mohon maaf ya Mbak Ju ya, yang Iya. saya nggak menganggap semuanya, tapi sebagian lah ya. Sebagian. Ibu-ibu zaman sekarang, walaupun pendidikannya cuma SD, MTS, SMP, selesai, Iya. dia soal fashion, soal teknologi, Tidak TikTokan, ketinggalan sama dia nggak sekali ya. ketinggalan. Bisa jadi Iya. justru ketika dia anaknya pendidikannya mulai baik, dia malah berpikir anaknya nanti jadi saingan nih gitu. Iya, Jangan iya. sampai itu terjadi gitu. Iya, Ibu-ibu iya, zaman betul. sekarang coba kita lihat baju di TikTok Iya. yang joget-joget. Mereka benar-benar kreatif gitu ya. kreatif dan itu nggak semuanya sarjana loh. Iya, bahkan rata-rata emang pendidikannya tidak ini Nah, gitu. yang sarjana terbatas. malah kadang malu mau Iya, joget-joget di depan. malah nggak tahu kamera. membuat kreasi-kreasi seperti itu, harus belajar dari yang nggak sekolah berarti ya. Iya makanya. Dalam hal itu ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang walaupun hanya lulusan SMA lah ya, jangan diragukan soal Iya, teknologi. iya. Betul, Kenapa? betul. Mereka lebih kreatif daripada kreatif. yang sarjana-sarjana. Kenapa Iya. yang sarjana-sarjana yang dibuka buku? Akhirnya nggak kreatif ya. Kreatif. Oke Neng Vivi, mungkin ada pesan untuk ibu-ibu yang mendengarkan bincang santai kita ini. Iya, khusus ibu-ibu semuanya khususnya di Kecamatan Peragaan, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang nggak berpendidikan. Kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar sebagai ibu, sebagai istri, Iya. sebagai anak, juga Multi sebagai peran kita ya. sebagai masyarakat juga. Kita jangan menafikan bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anak Iya. kita. Pendidikan itu penting untuk perkembangan masa depan anak-anak kita. Jangan kemudian kita menganggap bahwa terutama perempuan, kalau kita punya anak perempuan kemudian SMA cukup, ya sudahlah menikah. Kasian Pada ya. akhirnya Suruh terus kuliah gitu ya. Pada akhirnya di mana katanya? Di dapur, Di dapur, di sumur, di dan kasur gitu ya. Tugas perempuan Iya. bukan di situ malah. Seperti yang saya katakan tadi, Iya. suami saya malah yang masak di dapur, Iya. suami saya yang nyuci walaupun sudah nggak lagi di sumur. Iya, sudah nggak di jadi sumur ya. Ada mesin cuci. Itu bukan semata-mata tanggung jawab perempuan. Iya. Walaupun pada akhirnya yang berpendidikan tinggi nanti hanya di rumah, jadilah ibu rumah tangga yang punya pendidikan yang baik sehingga dia bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu dia dia mampu ya. mengurus rumah tangganya Iya. dengan baik dengan ilmu itu. Oh ini mengerucut sekali dengan tema kita, mengapa perempuan harus terdidik, karena dia akan mendidik gitu Dia kan akan ya. mendidik, akan mendidik gitu. Iya, anak-anaknya benar. gitu. Karena barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus punya ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus punya ilmunya. Iya. Gitu. Mau punya anak yang baik, dia harus menjadi baik. Mau Iya. punya anak yang pendidikannya baik, dia harus Dia punya harus punya pendidikan pendidikan yang baik. yang baik. Oke, terima kasih sekali Neng Vivi sudah hadir bersama kita dan memberikan banyak sekali ilmu dan informasi. Nah, karena waktunya sudah habis ini ya Neng Vivi ya. Iya Mbak Ju. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dari tadi di ruang dengar teman-teman bisa memberikan tambahan inspirasi, tambahan Amin, informasi juga, tambahan ilmu, sehingga kita menjadi perempuan yang lebih baik, lebih hebat ya di dalam rumah tangga kita masing-masing.
Baik pendengar, akan dilanjut dengan program yang lain lagi yang akan digantikan oleh teman-teman penyiar dan host yang lain. Kita tutup bincang kita pada siang hari ini dengan senyum saja ya. Meskipun senyumnya nggak bisa dilihat oleh pendengar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.